Bismillah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang pernah dialami seorang bapak, yaitu Pak Iwan, ketika dia masih berumur sekitar 10 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 di Jawa Timur. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1977. Ya, namanya anak-anak, bermain adalah suatu hal yang menyenangkan. Itu juga yang dialami oleh Iwan kecil dengan temannya yang bernama Badu. Badu ini kebetulan adalah tetangga sebelah rumah Iwan. Dia lebih senior, umurnya sekitar 14 tahun, tapi tidak tamat SD karena faktor biaya. Badu ini kalau bermain seringkali sampai jauh dari rumahnya dan sering tidak menghiraukan pesan ibunya, yaitu jangan bermain terlalu jauh dan pulang sebelum maghrib. Sementara Iwan, anak yang penurut dan patuh dengan orang tuanya. Pada waktu itu, listrik belum masuk desa, sehingga kalau hari sudah sore, suasana semakin sepi, mulai gelap. Penerangan hanya dari lampu minyak di rumah-rumah warga setempat. Nah, sore itu, sekitar pukul 4, Badu bermaksud pulang dari rumah temannya yang tinggal di desa bersebelahan dengan desa tempatnya tinggal. Kebanyakan temannya memang tinggal di desa tersebut. Jarak antara desa itu sekitar 600 meteran. Lumayan jauh, apalagi untuk ukuran anak-anak. Untuk sampai di desa tempat tinggal Badu, harus melewati jalanan yang di kanan kirinya terdapat hamparan sawah. Kemudian di ujung area persawahan itu ada sungai kecil mengalir mengairi sawah dengan jembatan di atasnya sebagai penghubung antar desa itu. Saat Badu berjalan sendiri melewati jembatan, dia melihat seekor bebek sedang minum air di tepi sungai. Saat itu, niatan untuk mendapatkan uang langsung masuk di pikirannya. Bergegas dia mempercepat langkahnya untuk segera sampai di rumah. Ketika di tengah jalan, dia ketemu dengan Iwan yang menuju ke sebuah warung. Spontan Badu memanggil Iwan. Dia mulai membujuk Iwan untuk membantu menangkap bebek. Awalnya Iwan menolak karena dia disuruh ibunya membeli gula di warung itu. Tapi karena Badu terus membujuk dan iming-iming kalau berhasil menjual bebek itu, maka Iwan akan dikasih uang buat jajan. Akhirnya Iwan setuju dengan syarat jangan lama-lama, karena dia ingat pesan ibunya untuk segera pulang sebelum maghrib. Nah, akhirnya mereka berdua sampai di tepi sungai dan melihat bebek itu bermain-main sendiri. Badu mulai mengejar diikuti Iwan. Tapi bebek itu menjauh dan berhenti. Mereka terus mengejar sampai sudah begitu dekat dengan bebek itu.
Ketika Badu hampir berhasil menangkap, tiba-tiba bebek itu seperti lenyap dan ternyata sudah jauh. Tapi karena Badu sudah bertekad untuk bisa menangkapnya, dia terus berlari sampai jauh, masuk ke semak-semak, mendekati bebek yang bersembunyi di balik pohon besar di antara semak-semak itu. Iwan berhenti mengikuti Badu. Hari sudah mulai gelap. Dia mengajak Badu pulang, namun Badu menolak. Akhirnya Iwan pun pulang sendirian. Nah, pada malam itu, suasana kampung yang biasanya sunyi mendadak jadi heboh. Orang tua Badu cemas karena sampai tengah malam anaknya belum pulang juga. Setelah mendengar keterangan dari Iwan, akhirnya beberapa warga pun mencari Badu dari mulai ujung jalan kampung sampai di tempat kejadian. Namun hingga keesokan hari Badu tak juga ditemukan. Orang tua Badu semakin bingung. Sehari semalam mereka mencari Badu. Kali ini lebih difokuskan di tempat yang sama, yaitu di bawah pohon besar di antara semak-semak, di mana terakhir kali Iwan melihat Badu. Dan dengan bantuan Pak Kiai, akhirnya malam itu Badu berhasil ditemukan. Badu sedang duduk sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya dan menangis. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa Badu tiba-tiba ada di sana. Karena sudah berkali-kali warga mencari di tempat yang sama. Namun baru kali ini mereka bisa melihat dan menemukan Badu. Dan ternyata sampai beberapa lama Badu pun belum bisa diajak berkomunikasi. Bahkan sudah dilakukan berbagai cara untuk memulihkan kondisi mental Badu. Namun yang ada, dia seperti hilang akal. Seringkali mengamuk sampai mengejar dan memukuli orang di dekatnya. Ini menjadikan orang tuanya resah. Akhirnya mereka pun memutuskan pindah dari kampung tersebut. Dan entahlah bagaimana nasib Badu sekarang, tidak ada yang tahu dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Oke, teman-teman. Itulah tadi kisah yang cukup bagi saya misteri ya, karena belum tidak ada yang tahu sekarang nasibnya Badu itu seperti apa hingga sampai saat ini. Nah, kisah ini cukup buat pelajaran bagi kita dan untuk anak-anak agar tidak berada di luar rumah, terutama saat hari sudah menjelang malam atau maghrib. Rasulullah bersabda untuk menjaga anak-anak jangan keluar rumah dari waktu petang sampai isya. Antara lain karena waktu tersebut sejenis jin, setan berkeliaran di luar. Dan waktu tersebut adalah saatnya menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat silakan subscribe, share, dan jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih.